pondok pesantren. Kenapa dari Darul Rahman? Dan nanya, kenapa kok bisa milih pondok pesantren di Darul Rahman? Kan banyak tuh pondok pesantren lainnya. Kenapa Mbak Melinda ini memilih pondok pesantren Darul Rahman? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Ya. Nah, jadi awalnya itu kan aku itu pengen di dari pas lulus SD, sebelum lulus SD itu aku bilang kan, aku kenapa di MTS. Cuman pas ngeliat kayaknya MTS itu cuma aja sih, sama aja gitu, kayak pulang pergi, sama aja kayak ruang lingkupnya sih teman-teman aku juga gitu. Akhirnya aku pengen nyari pengen nyari suasana yang beda aja gitu. Jadi aku memilih untuk mengungkap dalam ilmu agama. Aku memilih pondok pesantren. Nah, tapi aku tuh kemarin aku pengennya di Jawa Timur, di Lirboyo. Cuma karena kalau di Lirboyo tuh Jawa Timur kan kejauhan ya. Jadi ya udah aku bilang, tapi aku pengen di sana karena yang aku di Lirboyo itu kan emang terkenal sama baca kitabnya itu bagus gitu ya, terus juga pondok udah lama banget gitu, udah terkenal banget gitu, masyhurnya. Nah, tapi aku pengen di situ, kata mama aku jangan di situ dulu, coba dulu yang di Jakarta. Akhirnya aku mau sama temanku dan ngasih rekomendasiin ke pondok pesantren Rahman ini, dan aku coba. Niat aku di pondok pesantren Rahman ini tuh cuma kayak sebulan 2 bulan doang gitu, buat apa ya? Coba. Kayak buat ngebuktiin aja kalau aku tuh bisa gitu di pondok gitu, tanpa harus aku telepon mamaku, tanpa harus nangis-nangis minta pulang, minta jemput, minta jenguk gitu. Akhirnya ya udah, aku coba selama sebulan, dan emang minggu-minggu pertama emang masih ini sih, masih kuat lah ya, karena emang masih ketemu teman-teman baru, masih senang. Pas masuk minggu ketiga itu hampir mau sebulan, itu baru aku merasa kayak aku kangen banget gitu. Aku kangen banget sama orang tua aku, terus rasa pengen dijenguk tuh udah mulai gitu. Apa itu? Aku pengen dijenguk tuh kan karena emang deket juga, jadi aku jadi sering minta dijemput. Iya, jadi aku sering minta dijemput gitu. Udah akhirnya mama aku bilang gimana, jadi nggak mau dipindahin ke Lirboyo. Aku bilang aduh berarti mah aku takutnya malah aku minta jemput tapi ini malah nggak bisa gitu ceritanya. Untuk Ning Zahwa, yang dicari dalam pondok pesantren itu apa sih? Yang aku cari itu ada 3. Yang pertama of course aku cari ilmu, terus yang kedua aku cari berkah juga. Iya benar. Soalnya katanya tuh kalau tanpa kita cari ilmu tapi nggak dapet berkah itu sama aja percuma gitu ya. Kayak makan sayur di mangkok tapi nggak pakai sendok. Terus yang ketiga aku mau apa ya, kayak memperbaiki pergaulan gitu. Jadi aku mau ubah diri aku buat jadi lebih baik. Terus pengen mengembangkan diri juga. Enggak. Cuma pengen ya lebih baik aja. Oh iya. Jadi mengubah perbaikan gitu ya. Iya. Ya, kepada Mbak Melinda, pernah nggak sih Kak Melinda ini merasakan penyakit pondok? Kan biasa kan kalau anak pondok itu sering sakit gitu kan. Lalu bagaimana cara mengatasi agar kita itu betah di pondok selama penyakit itu berlangsung? Pengalaman aku ya dari SD tuh emang nggak tahu kenapa setiap hari Sabtu itu tuh pasti aku suka sakit gitu, cuman pas di pondok ini masih awal-awal tuh masih rada-rada kumat lah ya, tapi ujung-ujungnya tuh aku nggak pernah sih sampai minta telepon ke mamaku buat suruh jemput gitu, nggak pernah. Aku tuh lebih kayak pengen mandiri aja gitu, aku nggak mau ngerepotin orang lain, dan aku juga sebenarnya kesel sendiri kalau sakit tuh kan jadi teman-teman aku yang harus ngurusin aku gitu, yang harusnya mereka punya kegiatan lain kayak jemaah, terus mandi dan segala macem lain-lainnya gitu. Jadi harus ada satu orang yang jagain aku gitu, kayak gitu. Jadi di pondok aku kayak jadi, yang sakit saling mengerti ya.
Ning Zahwa pasti pernah kan merasakan rindu kepada orang tua gitu kan. Iya, pernah. Lalu bagaimana cara santri kuat itu menahan rasa rindu kepada orang tua itu? Ya aku pernah rindu karena aku juga punya perasaan sih. Biasanya sih aku kalau kayak gitu kan kayak rindu itu kan datang ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain, lagi sendiri gitu. Terus biasanya aku itu kayak melakukan pengalihan. Jadi kayak kan dengan teman-teman kita ketawa bareng, makan bareng, terus ngobrol-ngobrol bareng apa aja diomongin itu. Jadi kayak sadar nggak sadar kita itu pikiran kita, semua beban kita itu kayak hilang, dihempas gitu aja gitu. Jadi kayak ya enak sama teman. Jadi pengalihannya ke teman. Cara Terus ngatasin kehilangan rindunya itu gimana sih? ya itu pengalihan ke teman. Jadi kayak Ke teman gitu ya. cari teman, cari kegiatan lain gitu. Iya. Jadi ngelampiasinnya tuh ke temen gitu ya. Iya. Mbak Melinda dan Mbak Zahwa, saya ingin bertanya, bangga nggak sih jadi seorang santri itu? Aku dulu nih. Mbak Melinda dulu deh. Aku dulu. Ya. Aku sih jelas bangga banget. Beneran aku bangga banget karena gimana ya? Kayak suatu kepuasan sendiri aja gitu, karena kan emang dari kecil, aku tuh emang dari kecil pengennya tuh emang memperdalam ilmu agama gitu. Pengen banget memperdalam ilmu agama, dan alhamdulillah aku bisa masuk ke pondok pesantren. Dan di situ kan jadi kita bisa belajar dari dasar-dasarnya sampai akhirnya ke kitab-kitab yang gede-gede, jadi kita bisa gitu. Sekalipun nggak semua kitab, nggak semua bahasa kita bisa iniin kan, bisa kita apa ya, maksudnya maksudnya bisa kita milikin semuanya gitu. Iya. Kan pasti semua orang tuh punya kelebihan dan Mandiri kekurangan masing-masing. juga. Iya. Jadi ya aku gimana ya, aku bangga aja gitu. Dan di luar jadi orang tuh yang nyari aku gitu. Iya. Jadi kayak aku pernah tuh ya, banyak teman-teman mama aku tuh yang ngasih tahu aku, Mel, ini ya ngajar di rumah tante ini ya, ngajar di rumah ini ya gitu. Jadi aku tuh kayak punya kepuasan jadi sendiri. ketika turun di masyarakat itu dibutuhin sama masyarakat gitu. Iya benar gitu. Ya kebanggaannya sih dari situ. Karena jadi nggak penting, jadi nggak perlu harus aku yang nyari-nyari gitu. Jadi mereka aja yang nyari aku. Kan itu keren banget tuh kayaknya yang iya gitu. Untuk Mbak Zahwa gimana? Sama aku juga bangga banget karena ya itu bisa dapat pendidikan yang lebih baik. Terus di situ juga ada pendirian karakter. Jadi kayak yang tadinya kita nggak bisa begini, terus jadi bisa disiplin, jadi bisa mandiri gitu. Terus ngerasain perubahannya banyak sih. Banyak banget kayak ya. jadi bangga gitu. Ngerasain perubahannya itu seperti apa? Kayak yang tadinya aku buat hafalan itu agak kurang, terus jadi Susah sekarang ya. iya susah. Terus karena mungkin terbiasa di sana, jadinya alhamdulillah lumayan. Jadi dari pondok itu bisa kita praktekkan gitu ke masyarakat gitu. Iya benar. Untuk Mbak Melinda, ketika belajar di pondok itu adakah rasa ingin pulang? Lalu bagaimana cara mengatasi agar kita ini masih tetap belajar di pondok? Kalau aku sih sering banget aku ngerasa kayak pengen pulang banget. Pastilah. Soalnya godaannya tuh banyak banget emang. Tapi kalau di pondok tuh gimana, aku ngerasa betah karena teman-teman. Tapi ada juga di satu saat aku tuh ngerasa nggak betah karena temen juga. Pasti ada lah ya. Selama 6 tahun pondok itu nggak mungkin kayak adem terus hidupnya, nggak mungkin kan, pasti Ada aku aja juga halangannya. pernah ngerasain kayak berantem sama temen gitu-gitu. Nah di saat itu aku sih kalau masalah pelajaran aku bisa ngatasinnya. Kalau masalah pelajaran susah terus hafalannya banyak, aku masih bisa ngatasinnya. Tapi kalau udah ke temen gitu tuh aku kayak takut, gimana ya, takut aku nggak punya temen gitu. Jadi aku pengen pulang, tapi aku mikir lagi, kalau aku pulang nanti pas balik ke pondoknya lagi tuh jadi beda gitu, hawanya tuh jadi beda. Yang tadinya kalau misalnya di pondok kan kita bisa ngistiqomahin kayak duha, tahajud, segala macam yang sunnah-sunnah itu kan bisa kita jalanin gitu ya kalau di pondok, karena emang waktunya emang cocok banget gitu kalau di pondok tuh. Tapi kalau misalnya udah dari rumah itu pasti banyak banget godaannya, apalagi HP kan. Itu HP itu yang buat racun banget sih kalau menurut aku ya.
Jadi pas balik ke pondok laginya tuh kayak aduh jadi males deh gitu ya, gimana ya. Jadi cara Beda. kita mengatasinya agar kita bisa tetap belajar di situ tuh gimana sih? Kalau aku sih apa ya, nyari motivasi aku aja sih. Motivasi aku tuh kan kiai aku sendiri ya, Kiai Syukron Makmun. Soalnya aku kalau misalnya alhamdulillahnya aku tuh kayak dikenal sama kiai aku dari sekian banyaknya santri, aku alhamdulillah dikenal. Jadi kalau aku nggak ada dicariin. Nah itu dia alasan aku biar aduh nggak deh jangan balik deh nanti malah dicariin gitu. Soalnya aku pernah kemarin balik terus dicariin jadi nggak enak gitu. Masya Allah, jadi kayak Iya. Coba cerita tentang masa indah di pondok untuk Mbak Melin, nanti dilanjut dengan Mbak Ning Zahwa ya. Apa dulu? Ya Mbak, ini dulu. Banyak Masa sih. indah di pondok itu apa sih? Kayak ada event-event gitu, terus kan semuanya itu pokoknya masa indah itu bareng-bareng sama teman tuh banyak. Jadi kayak kalau ada event-event kan kita bareng-bareng, terus ini gimana nih ngomonginnya bareng-bareng, terus ngejalaninnya juga bareng-bareng, terus saling support. Jadinya tuh di situ kayak ada kesan tertentu gitu. Jadi kayak wah spesial gitu. Terus kayak ada outing kelas juga, kayak waktu itu pas kelas 8 aku ada apa ya? Kayak program sekolah gitu ke Pare. Nah, di situ juga kayak kita sama teman semua jadinya ya ngerasa spesial gitu indah. Pengalaman banget ya itu, Iya, terkenang. pengalaman banget. Terus kan sekarang lagi pandemi gini nih, jadi nggak ketemu, rasanya tuh kangen banget, pengen ngulang lagi gitu. Apalagi kalau udah alumni. Iya. Kalau alumni Kepengen banget kayak gitu. Pengen ngulang kayak gitu lagi bersama-sama Kalau aku sih kayak sama pengen banget pulang, teman. tapi kalau misalnya lapangan aku update, aku nggak mau pulang. Udah pusing banget. Kalau untuk Mbak Melin sendiri gimana? Masa indahnya di pondok itu apa Kalau sih? masa indah aku sih banyak ya, kayak bener sih kata Ning Zahwa tadi, kayak banyak event-event gitu. Terus juga masa-masa bandel tuh aku gimana ya, kayak ngejadiin adalah. pelajaran tersendiri gitu. Iya. Iya, aku tapi kalau menurut aku ya lebih baik jadi mantan orang bandel sih daripada jadi mantan orang baik gitu. Iya, soalnya orang kalau di pondok lurus-lurus aja gitu nggak Iya, enak. kayak nggak enak. Gak ada kenangannya. Iya, benar. Dan yang dulu baik pernah itu ini. nggak bakal kelihatan kalau Iya. misalnya yang jahat itu nggak ada gitu. Ya kan, kalau yang nakal itu nggak ada. Jadi aku pernah berada di peran sebagai orang yang nakal itu. Waktu kelas 3 tuh aku sering banget nakal banget di situ. Jadi sering banget terkenal sama majelis guru karena aku tuh nakal. Tapi alhamdulillahnya setelah naik ke kelas 4-nya ini, kalau di sana kan kalau di Darul Rahman itu disebutnya kelas 4. Cuman kalau misalnya di luar itu kelas 1 aliyah. Nah, pas naik ke 1 aliyahnya ini, alhamdulillah nakalnya aku ini nggak nakal yang bodoh amatan sama pelajaran, tapi aku tuh punya tekad buat masuk ke 4A karena kalau yang A itu kan lebih favorit gitu kelasnya. Iya, jadi aku alhamdulillah masuk ke 4A sampai akhirnya aku bisa dapet 6A dan lulus dengan predikat yang sangat baik gitu. Lanjut, kita kembali ke tema, yaitu tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Berbicara tentang Santri Sehat Indonesia Kuat, bagaimana caranya kita santri itu menghadapi situasi saat ini? Contoh cara menjaga imunitasnya seperti apa? Mbak Melin. Aku dulu. Nanti dilanjut sama Nizal. Kalau aku sih, kalau masalah di pondok itu kan kalau misalnya yang dari, kalau menurut aku ya sebenarnya tuh, kalau pendapat aku sendiri, ke pondok itu baiknya itu nggak usah diliburin gitu. Maksudku aja udah dipondokin, tapi benar-benar nggak usah ada yang, soalnya emang dari pondok kan kita emang dikurung mulu gitu. Iya. Jadi kalau malah dikeluarin jadi kayak nyebar gitu nggak sih virusnya? Aku mikirnya gitu sih ya. Kan setiap kepala beda-beda ya. Kalau pendapat aku sih gitu. Jadi buat apa dikeluarin anak pesantrennya gitu? Malah lebih baik dipondokin aja biar kita dapat ilmunya juga tetap jalan. Terus juga fokusnya tuh nggak kemana-mana gitu kan. Kalau di rumah iya kita bisa hafalan juga bisa. Cuman kayak tetap aja kita main HP gitu kan. Kalau di pondok kan apa-apa kita bareng sama teman, kita bisa diskusin bareng-bareng sama teman. Kalau di pondok, kalau di rumah tuh kayaknya beda gitu hawanya. Kurang kondusif iya, gitu ya. kurang. Kurang kondusif.
Tapi bukannya di saat pandemi ini kan kita harusnya kan belajar di rumah gitu. Kok kalau pesantren itu kenapa harus masuk sekolah gitu? Kalau menurut aku sih kan karena emang anak pesantren itu, anak pondok itu kan udah dari emang namanya pesantren itu pasti udah dikurung gitu. Dari kalau andaikan kita dari lahir masuk pesantren itu udah dikurung gitu. Emang udah dari tabiatnya tuh pesantren itu dikurung. Jadi kalau kita apa bahasanya sekarang ya, apa tuh kalau di nggak boleh kemana-mana apa namanya, PSBB kayak gitu tuh, apa, lockdown. Nah iya, kalau lockdown kan itu gimana ya, kalau pendapat aku sih dari masuk pondok juga udah di lockdown. Anak pesantren tuh kan emang nggak boleh kemana-mana ya, kecuali kalau misalnya ada baiknya sih kayak majelis gurunya juga ngejaga ruang lingkupnya gitu, jadi nggak boleh kemana-mana juga, jadi nggak nyamber ke santrinya gitu. Yang terpenting sih tetap menjaga protokol kesehatan. Benar, tetap cuci tangan, pakai masker gitu-gitu. Untuk Ning Zahwa sendiri Jadi gimana? berbicara tentang santri sehat Indonesia kuat, bagaimana caranya kita santri itu menghadapi situasi saat ini, masa pandemi ini, cara menjaga imunitasnya seperti apa? Olahraga pagi-pagi, terus jemur juga, terus saran aku sih jangan banyak rebahan ya, karena imun tubuhnya tuh nanti jadinya stuck di situ aja gitu, jadi banyak gerak, nggak cuma rebahan main HP gitu kan. Iya benar, jadi kita harus berjemur, menjaga kesehatannya juga sih ya. Apalagi? Mungkin udah. Dan kegiatan PJJ saat ini seperti apa? Kan di pondok itu kan ada ngaji kitabnya, lalu bagaimana berjalannya ngaji seperti itu? Apakah lewat Zoom atau bagaimana? Kalau aku kan karena dari aku lulusan pondok itu tahun 2019 ya 2019. Jadi itu sebelum ada pandemi kayak gini sih. Jadi aku belum pernah ngerasain kayak belajar kitab via online kayak gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah. Cuman nggak tahu sih ya aku kalau misalnya ada yang PJJ kayak gitu. Tapi mungkin kalau di sana itu nggak pakai PJJ kali, kalau udah aktifnya gitu. Ya kalau pondokku sendiri malah ini sekarang tetap masuk ya. Iya, jadi tetap kegiatan belajar mengajarnya itu tetap seperti biasa gitu. Cuman tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Bahkan sampai majelis gurunya itu tuh dilarang keluar kemana-mana karena kita bakal diomelin langsung sama atasannya. Itu yang aku dapat, info yang aku dapat dari temen aku yang ngabdi di sana gitu. Ya aku PJJ-nya itu pakai Zoom, pakai Teams, bisa pakai berarti Google Meet juga. Nggak masuk ininya pesantren? Udah 8 bulan. Udah. Kan katanya liburnya 2 minggu tuh. Nah 2 minggu lebih 8 bulan. Berarti cara belajarnya itu juga PJJ? Iya PJJ. Termasuk mengisi kitabnya gitu belajar? Iya, jadi nanti menggunakan via Zoom misalnya. Nanti saatnya itu hanya tinggal menjelaskan gitu. Terus nanti kita misalnya itu kitab, nerjemahin kitab, berarti ya udah jadi kita terjemahinnya dari rumah, ustadznya tinggal kayak baca terus nanti nerjemahin artinya gitu. Selain kegiatan kayak gitu apa aja itu? Apa yang digunakan pakai Zoom? Di sekolah juga, sekolah kayak, tapi kalau di sekolah itu nggak pakai Zoom, dia nggak via tatap muka, cuma kayak ngasih soal gitu di web, kayak e-learning gitu. Pakai ini ya, apa? Yang pilihan ganda yang pakai. Iya pakai e-learning. Terus nanti jadi tinggal diisi aja soalnya tugasnya gitu. Tapi kadang materi yang kita dapat tuh belum tentu ditangkap sama otak kita juga. Soalnya nggak dijelasin secara langsung gitu kan, kalau misalnya di sekolah dijelasin gitu. Jadinya kayak kita dapat penjelasan yang pasti. Pastinya lebih enak tatap muka ya. Iya, lebih kondusif, lebih enak. Iya, kondusif juga sih. Ini Mbak Melin dan Ning Zahwa ada pertanyaan dari kader. Bagaimana pendapat kalian terkait kegiatan santri yang sudah aktif pada masa seperti ini, pandemi ini, sedangkan sekolah-sekolah lain saja kan masih tutup tuh, tidak memberikan untuk masuk atau aktif dalam kegiatan ini? Ning Zahwa. Mbak Melin dulu ya, silakan. Kalau aku sih seperti yang aku bilang tadi ya, aku sih lebih setuju kayak gitu. Soalnya
Soalnya emang dari awal mondok juga kita udah di lockdown gitu. Jadi menurut aku ya nggak masalah sih kalau misalnya harus ada lockdown buat anak pondok tuh, ya buat apa juga di lockdown di rumah tuh, nggak bakal, mereka juga nggak bakal nggak bakal ngelockdown diri dia sendiri gitu, pasti bakal malah bakal keliaran, malah bakal jalan-jalan gitu, malah bakal menggunakan kesempatan ini buat mereka tuh ini apa ya, liburannya mereka gitu, sekalipun bebas. iya malah jadi bebas. Kalau menurut aku sih gitu ya, malah lebih baiknya sih kalau pendapat aku lebih baiknya emang ya masukin aja ke pondok, cuman emang tetap menjaga protokol protokol kesehatan gitu. Jadi ya aku setuju sih kalau misalnya ada pesantren yang masuk gitu. Soalnya kasihan juga sih santrinya kalau misalnya kayak gitu terus. Iya. Seperti yang tadi Ning Zahwa bilang kan, Tidur kurang kondusif. terus. Iya, jadi kurang Nggak ada nangkep pergerakan gitu. juga Iya, dari dirinya. kurang nangkep gitu. Terus juga keseharian kita yang tadinya kita bangun subuh dengan tepat waktu, bahkan sebelum subuh itu kita bisa tahajud. Dan kalau misalnya kita di rumah kan jadi nggak ada tuh istilah taklim ngegebrakin kamar anggota gitu kan. Biasanya kan kalau di pondok kan pasti ada ya taklim, terus juga abis tahajud itu kita bisa ngisi kegiatan itu kayak zikir atau kita belajar gitu. Sekarang kan jadi nggak bisa gitu kalau yang di rumah. Iya. Ya, saya pribadi setuju sama pendapatnya Kak Mbak Belin. Karena ya iya benar, kalau di rumah itu kayak kegiatan yang kita dapat di pondok itu semuanya kendur gitu. Jadinya kayak yang tadinya bangun pagi, jadi kan di rumah bebas gitu. Kayak nggak ada yang ayo turun. Berarti setuju ya, lebih baik di pondok pesantren Iya. gitu daripada harus di rumah. Iya. Terus juga yang penting jaga protokol kesehatan sih. Iya. Karena kan sekolah-sekolah kemarin juga di pondok pesantren, yang pesantren dari luar-luar juga banyak yang sudah masuk emang, tetapi udah pakai masker, yang penting menjaga protokol kesehatan. Iya. Mungkin ada saran, pesan dan kesan untuk Dari Ning Zahwa dulu mungkin. Untuk apa? untuk para pelajar yang lagi nonton di sini. Untuk kalian para pelajar yang lagi nonton, tetap stay safe and jaga jarak lah ya pokoknya. Terus kalau keluar rumah itu jangan lupa pakai masker. Terus ya tetap jaga protokol kesehatan and stay safe. Mbak Melin? Kalau aku sendiri buat kalian ya para pelajar yang nonton live streaming saat ini, itu tuh kalian tetap belajar gitu di rumah, walaupun sekalipun kalian itu dirumahkan gitu. Jadi kalian masalah hafalan itu jangan ada deh yang sampai hafalan nyontek ke buku gitu. Tetap hafalan gitu. Itu kan buat inian kalian juga buat di masa depan nanti gitu. Kan apalagi buat perempuan. Perempuan itu ibu pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalian harus belajar dengan benar ya, teman-teman. Baik, yang saya dapat kesimpulan dari narasumber satu dan narasumber kedua, yaitu Ning Zahwa dan Mbak Melinda, tetap belajar di pondok pesantren. Yang terpenting adalah menjaga protokol kesehatan. Jadi walaupun daripada di rumah, yang santri-santri ini lebih baik di pondok pesantren karena banyak banget yang kalian harus didapati di situ, selain mempelajari ilmu dan juga keberkahan gitu. Iya. Alhamdulillah, acara ngopi ngobrol otak pintar inspiratif pada hari ini
Siapa yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Mungkin para penonton ya yang Silakan lagi nonton ya. live streaming ini, kalian bisa nanya ke kita gimana sih gimana tentang kesan kita di pondok itu gimana, dan yang mungkin yang tadi kelewatan bisa diulang lagi ya, live streamingnya bisa kan ya? Mungkin ada yang mau bertanya? Iya, termasuk yang di studio. Ada yang mau bertanya? Ayo, ditanyakan aja. Iya, silakan. Iya, ini ada yang bertanya, Kak pernah bolos ngaji nggak saat di pondok pesantren? Nah itu dia tuh, aku tuh dulu tuh bandel banget ya, sampai itu tuh sering banget aku. Jujur aku sering banget bolos, cuman aku tetap kayak ngejar gitu loh. Jadi emang rugi sih kalau bolos tuh, rugi kalau menurut aku, soalnya Iya, kelewat ya. iya jadi kelewat. Tapi jadi kita bolos, iya kita enak nggak ikut pelajaran, cuman pas nanti kayak ujian atau ada ulangan harian kita tuh harus ngejar gitu. Yang tadinya kayak di kitab misalnya acara idofah ya, kalau aku ada acara idofah kan abis maghrib misalnya, idofah kitab Fathul Qorib atau Fathul Muin aku biasanya. Nah itu jadi yang tadinya ada harokatnya kan, yang tadinya diartiin, dibahas, dijelasin bareng-bareng. Jadi kan kalau misalnya di kelas kita kan kita bisa ngediskusi bareng-barengnya, dan kita juga bisa nanya langsung ke gurunya. Tapi kalau misalnya kita bolos kan jadi ketinggalan gitu, jadi sayang banget. Tapi pas aku baru tobat itu bolos itu pas kelas 4. Karena pas kelas 4 itu aku ngerasain pas kelas 3-nya pas ujian itu benar-benar pusing karena kitab aku kosong. Jadi harus ngejar gitu. Benar-benar pusing, jadi nyesel banget sih kalau bolos kayak gitu. Ini pernah bolos? Aku juga pernah. Ya itu enak di awal doang, jadi ya enak kita nggak ngaji gitu, bisa ya ngapain aja suka kita. Tapi nggak enaknya itu di akhir, di ujian nanti yang ada malah bingung, aduh gimana nih kitabnya kosong, terus belajarnya dari mana nih, walaupun bisa minjem kitab teman nanti bikin ke teman gitu ya. Iya. Terus tapi kan beda juga kayak Pembahasannya kurang. iya. Iya. Terus kalau misalnya kita ngaji kan itu dijelasin kayak ini begini. Tapi kalau sama teman mungkin kita cuma bisa lihat kitabnya doang, nggak bisa, nggak dijelasin juga. Iya, karena dia juga yang nulis belum tentu ngerti. Belum tentu gitu paham, ya. iya. Gimana? Satu lagi. Kan santri itu jadi contoh buat masyarakat lingkungan sekitar. Nah, peran apa yang udah santri lakukan untuk menjadi cerminan lingkungan sekitar, baik yang sedang di pondok maupun yang sedang dirumahkan? Ning Zawah. Oh, Mbak Melin dulu. Emang karena aku dituakan ya, jadi aku duluan dulu ya. Harus ngalah sebenarnya yang gitu. Kalau gimana tadi pertanyaannya Kak? Santri itu jadi contoh buat masyarakat lingkungan sekitar. Nah, peran apa yang sudah santri lakukan untuk menjadi cerminan lingkungan sekitar, baik yang sedang di pondok maupun yang sedang dirumahkan di saat pandemi ini? Ya, kalau aku sih gimana ya? Kalau dari cara aku sendiri, aku tuh kayak ngisi kegiatan-kegiatan kosong aku tuh kayak dengan cara ngajar ngaji di Lazardi. Oh, ngajar juga. Iya, aku ngajar. Dan dari situ jadi orang-orang tuh tahu kalau aku tuh itu lulusan pondok. Oh, pondok mana? Jadi ya aku punya kebanggaan tersendiri lah ya, karena lulusan pondok tuh nggak cuman di ruang lingkup itu aja gitu. Kalau kita bisa memperbesar ruang lingkup kita dengan cara kita sendiri sih ya, dengan cara kita berorganisasi. Itu tuh penting banget sih kalau menurut aku, kalau berorganisasi kayak gitu tuh
Itu sih caraku, jadi kayak dengan mempraktekkan apa yang udah ada apa yang udah aku dapat di pondok, terus kita kasih tahu ke orang lain gitu, kita kasih tahu. Dan urusan mereka ngejalin apa enggaknya ya itu urusan mereka, yang penting kan kita udah ngasih tahu mereka gitu, udah ngasih contoh ke mereka. Iya, gitu. ilmu yang bermanfaat sih Iya, emang. jadi kan kalau misalnya dia ngerjain ya syukur-syukur sih ngerjain, jadi kita dapat pahalanya juga. Pahalanya kan ngalir mulu kalau misalnya dia ngerjain gitu. Ya di situ sih apa ya, kebahagiaannya tuh di situ. Pas ketika ilmu yang udah kita kasih, yang udah kita share ke mereka kerjain gitu. Itu tuh suatu kebanggaan karena pahala bakal ngalir terus dari situ. Gitu. Iya sama, aku juga ngajar di tempat yang sama. Belajar di. Iya. Terus kayak kita juga bisa nunjukin dengan cara apa ya? Kayak kebiasaannya santri itu kan bisa kita lakuin tuh di lingkungan sekitar. Kayak misalnya berperilaku ramah kan, itu ciri khas santri juga kan. Jadi kayak kalau misalnya keluar gitu terus pasti ada bedanya dong antara santri sama bukan santri gitu. Iya, Jadi benar. kayak nunjukin kita ini santri, jadinya ya gitu. Jadi tunjukin gitu Nunjukinnya dengan cara apa tuh? Nunjukin ke santri gitu. ke yang lain, ke lingkungan. Tapi kalau satu pesan aku nih ya, buat kalian yang anak-anak luar tuh yang nggak tahu, maksudnya kalau ngeliat anak pesantren tuh, ih dia kan pesantren masa kayak gini. Ketika mereka ngeliat kita bandel sedikit tuh kayak, ih Iya. dia kan pesantren gue kayak gini, ih dia kan pesantren kayak gini. Jadi kan kayak, waduh pesantren gue ntar jelek nih gitu kan, jadi takut Dicapnya langsung kitanya. jelek. Iya. Iya. Nah kalian tuh sebenarnya anak pesantren itu nggak semuanya baik. Kita tuh pasti, nah di pesantrennya itu kita dibentuk buat menjadi lebih baik, bukan di pesantren itu semuanya baik, enggak. Iya, Tapi bukan kita dari baik. iya, tapi kita mengubah diri kita untuk menjadi lebih Menjadi baik, lebih baik. gitu. Jadi jangan salahkan pesantrennya, tapi orangnya aja gitu. Soalnya saya kurang setuju sih kalau misalnya dia, ih di pesantren kok kayak gini, oh pesantren jelek nih, kayak gitu kan suka ada yang kayak gitu. Iya. Jadi kasihan pesantrennya jadi tercemar gara-gara kelakuan anak itu. Kelakuan gitu. satu itu Iya. ya. Padahal kan dia doang, kan kita nggak tahu gimana yang lainnya. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan. Ada tips khusus gak untuk bisa baca kitab kuning dari akun Aisyah Nahal? Gimana pertanyaannya? Ada tips khusus gak untuk bisa baca kitab kuning dari akun @Aisyah Nahal? Mungkin kan kalau sekarang udah modern ya, semuanya udah bisa kita dapat lewat media sosial gitu. Jadi mungkin sekarang itu di Instagram atau di TikTok juga ada akun-akun yang yang kayak ngajarin gitu. Bahkan sekarang kalau kita mau dapetin informasi pendidikan atau apa-apa itu bisa lewat media sosial. Jadi kan ada YouTube nih, bisa kita gunakan YouTube itu mungkin. Tergantung cara kita menggunakan media sosialnya aja sih buat apa gitu. Kalau misalnya HP itu kan penuh banget ya media sosial itu, kalian bisa dapetin aplikasinya udah ada, baca kitab itu aplikasi udah ada. Terus dari Wikipedia juga udah ada, ensiklopedia. Bahkan sampai ke TikTok sekalipun itu tuh udah ada cara ngajar-ngajar kayak gitu. Jadi tergantung kitanya aja menggunakannya gimana. Kita tuh menggunakan media sosial tuh harus dengan bijak gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi Terus kalau ada media sosial yang bilang, wah media sosial ini kurang baik nih karena banyak kan kayak gini. Nah itu tuh tergantung sama apa yang kalian cari. Kalau misalnya kalian cari yang baik-baik ya di situ bakal keluar yang baik-baik juga. Tapi kalau misalnya kalian cari yang macam-macam atau gimana, maaf. iya sih aku pernah ngerasa, soalnya waktu aku nyari tas, waktu itu pengen nyari tas di Shopee dan itu tuh keluar di TikTok ya beneran tas gitu, rekomen tas kan, jadinya ya sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Jadi sesuai apa yang kita cari. Baik, karena waktu sudah ini, jadi kita tutup aja. Alhamdulillah, pada acara ngobrol otak pintar inspiratif pada hari ini telah selesai. Kesimpulan yang diambil di sini, tetap belajar di pondok pesantren meskipun kalian dalam kondisi seperti ini. Yang terpenting ialah menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Semoga apa yang disampaikan dengan narasumber
Ning Zahwah dan Mbak Melinda ini bermanfaat, menjadi inspiratif para pelajar yang sudah menonton dan santri yang menonton di live PAC Cilincing ini juga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya juga. Alhamdulillah.